Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abid Pratama dengan NIM D5221067 dengan dosen pembimbing Dr. Eni Budiati STMN, Program Studi Teknik Kimia, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul ekstraksi kulit buah naga merah atau Hylocereus polyrigus sebagai zat warna alami terhadap efektivitas dan kualitas optimum hasil ekstraksi dengan metode ultrasound assisted extraction atau UAE. Latar belakangnya adanya penelitian ini adalah beragamnya permintaan pasar terkait dengan selera konsumen mendorong produsen untuk menciptakan berbagai variasi warna pada produk mereka. Pangan, tekstil, dan kosmetik untuk meningkatkan fungsi estetika dan juga fungsi terapan produk. Kemudian, beberapa zat warna sintetis seperti amaran, rhodamin B, dan methanol yellow yang digunakan dalam pewarna makanan dan minuman dapat menyebabkan kerusakan sel tubuh yang berbahaya. Sehingga penggunaan zat warna sintetis juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian, zat warna alam yang sering digunakan dalam berbagai industri adalah zat warna merah dari ekstraksi kulit buah naga merah yang mengandung senyawa antioksidan, vitamin C, betalain, vitamin E, karotenoid, dan flavonoid. Kemudian, pada penelitian terdahulu, Widaya Santi tahun 2018, ekstraksi kulit buah naga merah menggunakan pelarut asam sitrat 10% menghasilkan kadar antosianin sebesar 29,64 ppm, namun memiliki kelemahan yaitu membutuhkan suhu yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan hasil ekstraksi zat pewarna kulit buah naga merah yang optimum dari segi kadar nilai antosianin, nilai rendemen, bobot jenis, kadar sisa pelarut, nilai pH, dan juga gugus fungsi. Metode ultrasound assisted extraction atau UAE. Kemudian, statement art of penelitian. Kandungan antosianin dapat menjadi alternatif warna sintetis seperti amaran, carnosine, rhodamin B dengan toksisitas rendah. Kemudian, kulit buah naga merah mengandung sumber antioksidan yang baik, diantaranya memiliki komposisi fenol 39,7, kadar total flavonoid 8,33 per 100 gram, beta-cyanin 13,86 mg per 100 gram. Pada penelitian Widaya Santi Nurlaili dan Wulandari tahun 2018, senyawa antosianin diketahui kadarnya melalui ekstraksi menggunakan metode konvensional seperti soklet, hidrodistilasi, dan juga maserasi. Sebagai alternatifnya, namun metode konvensional tersebut membutuhkan waktu ekstraksi yang lama dan tidak efisien, sehingga dibutuhkan metode UAE digunakan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Kemudian, kelebihan dari metode UAE pada penelitian Maran Pria tahun 2015 mempunyai kelebihan yaitu mengurangi jumlah pelarut yang dibutuhkan, mengurangi waktu ekstraksi, dan bisa dilakukan pada suhu yang rendah, sehingga tidak merusak struktur ekstraknya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana efektivitas ekstraksi kulit metode UAE. Kemudian, bagaimana pengaruh proses ekstraksi kulit buah naga merah dengan penambahan pelarut etanol murni 95%. Kemudian, bagaimana hasil karakterisasi fisikokimia yang dapat meliputi total antosianin, rendemen, bobot jenis, kadar sisa pelarut, pH, uji organoleptik, dan juga karakterisasi FTIR pada perlakuan waktu dan nilai intensitas amplitudo yang berbeda. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui efektivitas ekstraksi kulit buah naga merah dengan metode UAE. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui pengaruh proses ekstraksi kulit buah naga merah dengan penambahan pelarut etanol murni 95% terhadap hasil ekstraksi kulit buah naga merah. Tujuan ketiga adalah untuk mengetahui hasil karakteristik fisikokimia yang didapat meliputi total antosianin, rendemen, bobot jenis, kadar sisa pelarut, pH, uji organoleptik, dan juga karakterisasi FTIR. Selanjutnya adalah hipotesis dari penelitian ini adalah proses ekstraksi kulit buah naga merah dilakukan dengan metode UAE akan mempengaruhi hasil nilai rendemen dan juga waktu proses. Kemudian, yang kedua adalah penambahan jenis pelarut etanol 95% dalam proses ekstraksi
akan mempengaruhi efisiensi hasil ekstraksi. Yang ketiga adalah perbedaan perlakuan waktu dan intensitas amplitudo akan mempengaruhi hasil karakteristik fisikokimia, diantaranya nilai antosianin, nilai rendemen, bobot jenis, kadar sisa parut, serta nilai pH yang didapat. Selanjutnya adalah jenis rancangan atau desain dari penelitian ini adalah rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak kelompok RAK dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu waktu ekstraksi terdiri dari 3 taraf, yaitu diantaranya 15 menit, 30 menit, dan juga 45 menit. Dan faktor kedua yaitu frekuensi amplitudo terdiri dari 2 taraf, 65% dan 95%, sehingga diperoleh 6 kombinasi perlakuan, diantaranya merupakan tabel dari saya. Kemudian dari tabel tersebut dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Adalah variabel penelitian ini adalah variabel bebas, diantaranya waktu ekstraksi 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. Kemudian terdapat frekuensi amplitudo 65% dan 95%. Kemudian variabel tergantung pada penelitian ini adalah nilai rendemen ekstraksi, kadar total antosianin, uji organoleptik, nilai pH, bobot jenis, kadar sisa pelarut, dan juga karakterisasi FPIR atau gugus fungsi. Selanjutnya adalah variabel kontrol pada penelitian ini adalah jenis pelarut, yaitu menggunakan etanol murni 95% dengan rasio bahan baku dan pelarut 1/4 berat per volume dengan menggunakan suhu ekstraksi 30 derajat Celcius. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Persiapan bahan baku, pengaringan dan juga penghalusan, kemudian dilanjutkan proses ekstraksi dengan metode UAE dengan menggunakan etanol 95% dengan berat perbandingan terhadap pelarut adalah 1/4 berat per volume. Kemudian dilakukan penyaringan dan juga evaporasi untuk pengantalan hasil ekstraksi, kemudian dilakukan uji dan analisa, yaitu antosianin, total, nilai pH, bobot jenis, kadar sisa pelarut, organoleptik, dan juga uji gugus fungsi atau karakterisasi FPIR. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan juga penyimpulan kesimpulan. Kemudian dilanjutkan dengan cara kerja penelitian. Dilakukan yang pertama adalah persiapan bahan baku, pencacahan, pengeringan, dan penghalusan. Kemudian ekstraksi metode UAE menggunakan jenis pelarut etanol 95%. Kemudian dilakukan bubuk kulit buah naga merah dicampur dengan pelarut dan dilakukan pencampuran ekstraksi dengan menggunakan gelombang ultrasonik dengan pada waktu 15 menit, 30 menit, dan 45 menit pada amplitudo 65% dan 95%. Kemudian adalah filtrasi. Hasil dari filtrat dilakukan penyaringan, kemudian dilakukan homogenisasi dengan menggunakan orbital cycle selama 30 menit. Kemudian adalah yang kelima, evaporasi. Hasil ekstraksi dipekatkan dengan rotary vacuum evaporator sehingga didapat ekstrak yang kental. Kemudian dilakukan uji dan analisa. Selanjutnya adalah risk assessment atau analisa risiko dari penelitian ini adalah yang pertama, bahaya kebakaran dan ledakan karena penggunaan etanol dan murni dapat risiko kebakaran dan juga ledakan. Yang kedua adalah bahaya paparan bahan kimia seperti etanol dapat memiliki efek iritasi pada kulit, mata, dan juga saluran pernapasan. Yang ketiga adalah bahaya gelombang ultrasonik dari paparan metode UAE. Kemudian bahaya pelepasan residu ketika kita membilas residu dan mengumpulkan filtrat dari residu tersebut. Kemudian bahaya pelepasan gas, bahaya penggunaan orbital cycle, dan juga bahaya terhadap pencemaran silang. Selanjutnya adalah metode analisa data. Metode analisa data yang digunakan pengumpulan data secara kualitatif dengan melakukan uji analisa yang meliputi analisa total antosianin, nilai bobot jenis, nilai rendemen, nilai pH. Data hasil pengamatan dianalisa dengan menggunakan analisis segitiga atau ANOVA, analysis of variance dengan metode rancangan acak kelompok, dilanjutkan dengan DMRT dengan selang kepercayaan 5%. Selanjutnya adalah timetable penelitian atau schedule penelitian, dilakukan dengan persiapan bahan selama 1 minggu, persiapan alat selama 2 minggu, utilitas selama 3 minggu, ekstraksi selama 2 minggu, pengujian ekstraksi dilakukan selama interval 3 minggu,
Analisa dan data dan evaluasi dilakukan selama 2 minggu, persiapan laporan dilakukan selama 2 minggu, dan publikasi dilakukan selama 3 minggu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.